Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Edi Pranata Ginting, kelas 5 SIA 3, NIRAM 2019-020188, mata kuliah metodologi penelitian, dosen pembimbing Bapak Muhammad Saifuddin Eskom. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian penelitian eksploratif. Menurut Coulter pada tahun 2006 menyatakan bahwa penelitian eksploratif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian, yang belum diketahui dan belum dipahami atau belum dikenali dengan baik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian eksploratif yaitu satu, menjadikan sebuah topik yang baru lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, mengembangkan gambaran dasar mengenai topik yang dibahas. Yang ketiga, menggeneralisasi beberapa gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Kemudian, membuka kemungkinan diadakannya penelitian lanjutan mengenai topik yang sedang dibahas. Kemudian, memformulasikan pertanyaan dan menjelaskan kembali sebuah topik sehingga menjadi lebih sistematik untuk dimengerti. Dan yang terakhir, mengembangkan teknik dan arah untuk penelitian selanjutnya. Contoh penelitian eksploratif yaitu contohnya sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menganalisa tentang kebiasaan laki-laki atau perempuan terhadap posisi duduk di kelas dan menyimpulkan mana cenderung duduk di barisan paling depan dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain. Contohnya pada tahun 1970 diadakan penelitian tentang rasa solidaritas rakyat pedesaan dan dihasilkan suatu kesimpulan. 2 tahun kemudian peneliti lain mengadakan penelitian yang sama dengan tujuan mengecek kebenaran hasil penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori hasil penelitian sebelumnya. Contoh penelitian verifikatif yaitu verifikasi kebijakan pemerintah terhadap kepelayanan pada penyandang tunanetra di Indonesia. Dalam topik penelitian di atas, tentu saja seorang peneliti harus melakukan wawancara serta membuat paduan wawancara untuk para tunanetra di Indonesia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan yaitu diantaranya satu, dapat meningkatkan produktivitas di dalam bekerja. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Yang ketiga, memastikan semua berjalan dengan efisien. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Kelima, menciptakan moral karyawan atau manusia. Dan yang terakhir, menaikkan balas jasa. Contoh dari pengembangan yaitu contohnya seperti karyawan yang mau bekerja dalam perusahaan tersebut harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum mereka bekerja dalam suatu perusahaan, seperti pelatihan, training, magang, rotasi kerja, studi banding, uji kompetensi, coaching, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian discovery. Discovery adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, ide baru yang diciptakan oleh seorang individu atau kelompok masyarakat yang bersangkutan. Discovery baru dapat menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu. Tujuan dari discovery yaitu satu, memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi para peserta didik. Yang terakhir, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang diajarkan. Contoh dari penelitian discovery yaitu penemuan kertas penghisap tinta yang tidak sengaja setelah lupa memasukkan bahan khusus ke dalam campuran dalam pembuatan kertas tersebut.
Yang kelima, pengertian invensi. Invensi atau invention merupakan penemuan suatu yang benar-benar baru. Dengan kata lain, penemuan tersebut memang belum ada sebelumnya, yang kemudian diadakan suatu hasil kreasi baru. Tujuan invensi yaitu sebagai perangkat pelindung hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang teknologi, menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Contoh invensi dalam bidang teknologi yaitu mesin jahit yang pertama kali ditemukan oleh Elias Howe. Kemudian Isaac Singer diakui patennya dan berhasil memasarkan mesin jahit penemuan Howe tersebut. Walaupun akhirnya Singer dipaksa untuk membayar royalti ke Howe untuk semua mesin jahit yang dibuatnya, akan tetapi telah mendunia. Orang yang dianggap menemukan mesin jahit adalah Singer dan bukan Howe. Yang keenam, saya akan menjelaskan pengertian inovasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan tujuan perekayasaan yang dilakukan dengan melakukan pengembangan, penerapan praktik nilai, dan konteks ilmu pengetahuan baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada dalam produk ataupun proses produksinya. Tujuan inovasi. 1. Inovasi dapat memecahkan permasalahan yang terlihat tidak mungkin untuk diselesaikan. Yang kedua, inovasi dapat meningkatkan produktivitas diri dan karyawan di tempat kerja. Ketiga, inovasi dapat menampilkan kualitas-kualitas yang unik. Yang keempat, inovasi dapat membantu bisnis kita dalam mengalahkan para pesaing bisnis yang tangguh. Selanjutnya, inovasi dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan jasa. Selanjutnya, mengembangkan wawasan atau pengetahuan yang kita miliki. Contoh dari inovasi yaitu telepon yang dahulunya hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, akan tetapi berbeda dengan saat ini yang digunakan untuk bermacam kegunaan. Telepon atau smartphone dapat digunakan untuk mendengarkan musik, untuk menyimpan file, mengirim file, dokumen, dan masih banyak lagi kegunaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya inovasi yang nilainya lebih tinggi dibanding yang dahulu. Demikianlah penjelasan dari saya. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.